Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki Advent pertama, memperingati hari Natal bagi kita di bulan Desember ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati persekutuan kita untuk semakin menguatkan iman dan kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus dan bagi sesama. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi pergumulan saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Gereja kita juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan perhatian kepada gereja kita. Kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara sekalian. Memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sampai 3. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Karena
Kristus dengan kami. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 43 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 sampai 6. Suatu bukti tentang hadirnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan puji-pujian dari Kor Remaja. Dari sampai itu ada manggil. Amin.
Kita bernyanyi, kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 5. Refleksi bagi kita peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahun tanggal 1 Desember kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia. Peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2024 ini mengusung tema global Take the Rights Path atau mengambil jalan hak asasi manusia, dan tema nasional hak setara untuk semua bersama kita bisa. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa stigma dan diskriminasi. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan, kementerian, lembaga, dan mitra terkait dalam mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS di wilayah masing-masing. Menurut estimasi nasional tahun 2024, infeksi HIV diperkirakan terdapat 503.201 orang. Hingga Juni 2024, 351.378 OD HIV orang dengan HIV. Mengetahui status HIV mereka sebanyak 217.482 OD HIV. Mengetahui status yang sedang mendapat pengobatan ARV antiretroviral sebanyak 99.463 OD HIV dalam pengobatan yang diperiksa VL viral load HIV, dan sebanyak 91.662 OD HIV sedang dalam pengobatan ARV yang dites VL virusnya tersupresi. HKBP AIDS Ministry atau HAM merupakan lembaga pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS serta pendampingan terhadap orang dengan HIV yang sudah melayani lebih dari 2 dekade di bawah naungan Departemen Diakonia HKBP. Setiap tahun kasus yang ditemukan HAM bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dan didampingi oleh HAM dari tahun 2003 sampai 11 November 2024 sebanyak 1.206 kasus dengan rincian sebagai berikut. HIV sebanyak 333 orang dan AIDS 873 orang. 2. Laki-laki sebanyak 890 orang dan perempuan sebanyak 316 orang. 3. Usia 0 sampai 17 tahun sebanyak 54 orang. Usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 412 orang. Usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 528 orang.
di atas usia 40 tahun sebanyak 212 orang. Keempat, penularan dari heteroseksual atau homoseksual sebanyak 1014 orang. Jarum narkoba sebanyak 132 orang, melalui transfusi darah sebanyak 1 orang. Dari ibu ke anak sebanyak 53 orang, melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang, terpajan jarum saat bekerja sebanyak 2 orang, dan tidak diketahui sebanyak 2 orang. Kelima, hidup sebanyak 672 orang dan meninggal sebanyak 534 orang. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini, sebagaimana dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODHA sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV/AIDS. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya untuk kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 6 sampai 7.
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 41 ayat 4 dan 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Demikian, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya.
Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 4 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada Yesus gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kegelapan. Amin. Marilah kita mendengarkan kata jemaat bagi kita minggu ini. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warta jemaat buat kita pada hari ini, topiknya Dungo Jalan Menostom Martania, dalam bahasa Indonesia, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dan juga sekalian memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. 1. Nama minggu kita hari ini Advent pertama. Kedua, statistik. 1. Berita duka cita. Pada hari Jumat 29 November 2024 telah meninggal dunia Ibu Kristina Boru Pardede, tutup usia 96 tahun 11 bulan. Alamat Jalan Andi Mapaudang nomor 143D. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. 2. Baptisan. Pada hari Kamis 26 Desember 2024, yaitu Pesta Natal kedua, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari
Yang ketiga, jemaat baru. Pada hari Minggu 1 Desember 2024 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Marganda Purba Tambun Saribu, Ina Ibu Aprilda Evika Borusiahaan dengan 2 orang putra, 1 Maximilian Batara Purba, 2 Nirangkara Dwi Pradipta Purba, yang datang dari gereja GKPS Jemaat Batu Onom, Resort Batu Onom Siantar. Sekarang bertempat tinggal di Green River View, Jalan Rosemary Avenue nomor 3 Barombong. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Kalau ada amal-iman yang kami bacakan namanya saat ini, kami undang untuk berdiri. Berarti di bahasa Batak. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia. 6, Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 1 Desember 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia perayaan Natal Remaja NHKBP. 2. Pada hari Minggu 8 Desember 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia perayaan Natal Ama Parokuan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Ibadah di rumah duka. Pada hari ini, Minggu 1 Desember 2024, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah di rumah duka di rumah keluarga almarhum Nyonya Situaka Gultom Kristina Buruk Pargide yang bertempat di rumah duka Kasih, Rumah Sakit Gresterina, Ruang Diamond. Ibadah masuk pukul 9 WITA. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa pada hari Minggu 8 Desember 2024 yang akan datang. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 8A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu 8 Desember 2024 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Polosi. 8A3. Sinode Godang HKBP. Pada hari Senin 2 Desember sampai dengan 8 Desember 2024, HKBP akan melaksanakan Sinode Godang di Piaraja Tauto. Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Res Johnson Simamora MTH MM, dan Amang Situa Gerisa Simatupang Eskom berangkat ke Piaraja Tarutung untuk mengikutinya. Pendeta Resort telah berangkat pada hari Minggu 17 November 2024 yang lalu, dan Amang Situa Gerisa Simatupang akan berangkat Minggu 1 Desember 2024. Direncanakan kembali ke Makassar pada hari Senin 9 Desember 2024. Kita bawa dalam doa Sinode Godang berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. 8A4. Rapat Parhalado Permohonan. Pada hari Sabtu 14 Desember 2024 mulai pukul 9 sampai selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Parhalado Permohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2025. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. 8A5. Laporan program tahun 2024 dan program baru tahun 2025.
Berhubung rapat Parhalado Partohonan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2024 ke Ketua Dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2025. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8.6 Libur belajar sini. Dalam rangka menyambut Pesta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, mulai hari Sabtu 7 Desember 2024, belajar sini di HKBP Makassar diliburkan, dan untuk belajar kembali di tahun 2025 akan diwartakan kemudian. 8A7 Pencarian Dana Remaja NHKBP. Pada hari ini, Minggu 1 Desember 2024, Panitia Natal Remaja NHKBP mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. 8A8 Tok-tok Ripe untuk Pesta Huria. Berhubung sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan tok-tok ripe untuk Pesta Huria, bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikannya melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun tok-tok ripe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 8A9 Jadwal Kebaktian Pesta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Makassar. Boleh kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, Cigi Boru Manula. 3. Inang Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurun. 5. Inang Nyonya Wi Naibaho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Sritonga F. Boru Samosir. 8. Nyonya Situa Ate Simanjuntak SLN Boru Siaha. 9. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pampahan. 10. Amang H. Sitorus Pangi. 11. Amang Situa Dr. Andrus DS Kuta Barat. 12. Inang Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Desember 2024, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja, boleh kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Kemudian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung
sekolah minggu juga boleh kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Daftar top-top VIP juga boleh kita lihat ya maninangnya di daftar. Kalau belum, mohon kita menghubungi si ketua wilayah masing-masing. Hal keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Dan kami juga menghimbau kepada Amang Inang dan juga anak-anak kami remaja Naposo, kalau dapat warta mohon dibawa pulang, sekalian di rumah bisa diperiksa lagi mengenai keuangan kita. Terima kasih, itulah buat warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. Sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan yang kedua, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1 dan seterusnya.
Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Advent yang pertama ini kita disapa oleh firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemalukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki Minggu Advent. Advent itu adalah masa penantian. Penantian akan pengharapan kita bahwa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Jadi kalau di dalam kalender gereja kita, Minggu Advent itu menjadi pertanda bahwa kita sudah memasuki tahun baru gerejawi. Jadi kalau tahun baru di dalam gereja kita adalah Minggu Advent. Jadi di Minggu Advent yang pertama ini kita telah memasuki di minggu yang tahun yang baru, tahun gerejawi. Artinya di tahun yang baru, memulai tahun gerejawi, kita mau diingatkan supaya kita juga memiliki sebuah pengharapan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang berpengharapan. Dia memiliki sebuah penantian akan kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Itu artinya bahwa ketika Yesus datang kembali, maka itu kita sebut sekarang bahasa yang umum adalah akhir zaman. Penantian kita akan kedatangan Yesus itu adalah masa penantian yang juga disebut akhir zaman. Artinya bahwa kehidupan dunia sekarang kita ini akan berlalu. Kita mau diingatkan seperti yang sudah kita baca di dalam nas kita ini, dunia kita sekarang ini akan berlalu. Kemudian kita akan memasuki zaman baru, yaitu zaman kehidupan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sama seperti kalau kita kembali ke belakang. Kalau kita mengingat ketika pada perjanjian lama, umat Allah yang menantikan kedatangan Mesias. Mereka menantikan kapan datangnya Mesias, dan ketika pada akhirnya
apa yang dinanti-nantikan, apa yang dijanjikan tentang Mesias itu pada akhirnya datang ketika Yesus lahir dan datang ke dalam dunia ini. Tetapi kemudian kita juga diingatkan bahwa Yesus juga akan datang kedua kalinya. Dia juga akan datang kedua kalinya, bukan lagi untuk menyelamatkan kita dari dosa, tidak. Tetapi kedatangannya yang kedua itu adalah untuk membawa penghakiman ke dalam dunia. Maka kita mau diarahkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kita mau diingatkan bahwa ya kita tidak tahu kapan Yesus itu datang, atau kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Tetapi Yesus mengatakan di dalam nas kita ini akan ada tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus. Jadi menjelang akhir zaman itu akan ada tanda-tanda yang bisa kita perlihatkan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa alam semesta akan memperlihatkan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda di akhir zaman itu diperlihatkan melalui alam semesta. Itu diumpamakan Tuhan Yesus, kalau kita baca di sini tadi, Tuhan Yesus mengumpamakan seperti pohon ara. Jadi kalau pohon ara itu, kalau di musim panas, pohon ara itu akan memiliki daun yang lebat. Tetapi sebaliknya, ketika musim dingin, pohon ara itu daunnya akan berukuran. Jadi ketika pohon ara itu mulai bertunas yang muda, maka itu pertanda bahwa musim panas akan datang. Nah, ini menjadi umpama yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Demikian dengan akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada tanda-tanda akhir zaman. Akan ada tanda-tanda yang bisa kita saksikan dari alam semesta. Kalau kita membaca tadi di ayat 25, di situ dikatakan menjelang akhir zaman kita akan melihat dari matahari, dari bulan, dan bintang-bintang. Akan ada sesuatu yang tidak seperti biasanya kita akan lihat dari matahari, bulan, dan bintang. Mungkin kita di sini banyak masih belajar. Mungkin kita sudah belajar di sekolah bahwa benda-benda angkasa, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu mempengaruhi cuaca, mempengaruhi musim, mempengaruhi iklim yang ada di dalam dunia kita yang di bumi. Maka bisa kita bayangkan ketika matahari, ketika bulan, ketika bintang ada sedikit pun berubah dari rotasinya, sedikit berubah dari kebiasaannya, itu akan berdampak sangat besar di dalam kehidupan di muka bumi ini. Sedikit saja berubah, maka kita tidak tahu kapan perubahan itu terjadi. Tetapi ketika itu perubahan itu terjadi, akan ada sesuatu yang begitu sangat dahsyat terjadi di muka bumi ini. Ya, sekarang kita bisa menikmati hidup dengan baik ya karena memang bulan, bintang, dan segala apa yang ada di langit sana masih di dalam keteraturan kan itu. Coba sedikit berubah atau bumi kita ini sedikit berputarnya berkurang sedikit, mungkin akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 26 dikatakan di situ bahwa akan begitu dahsyatnya kejadian alam itu di dalam muka bumi ini sampai ada orang yang mati ketakutan. Karena begitu dahsyatnya kejadian alam yang akan terjadi itu, maka akan ada orang yang mati ketakutan. Jadi hanya karena ketakutan saja sudah membuat orang mati. Begitu besarnya dahsyatnya apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita coba mengingat saudara-saudara, bencana-bencana yang mungkin pernah sudah terjadi di muka bumi ini, mari kita coba kilas balik, tidak usah yang terlalu jauh, yang masih dekat-dekat, contohnya seperti tsunami tahun 2004. Ya, kalau kita membayangkan tsunami 2004 itu adalah peristiwa yang begitu sangat-sangat mengerikan yang menimpa kehidupan. Kalau kita mengingat lagi yang paling dekatnya COVID-19, itu juga adalah peristiwa yang sangat, itu adalah bencana yang begitu dahsyat. Kalau kita juga memperingati hari ini, hari HIV AIDS sedunia,
Itu adalah bencana juga di tengah-tengah kehidupan kita, yang membuat kesusahan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi mari kita coba melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bencana apapun yang sudah pernah terjadi di muka bumi sekarang ini, yang sudah pernah dialami oleh manusia, itu belum seberapa. Ternyata itu belum seberapa. Bencana apapun yang kita katakan yang sudah pernah terjadi di muka bumi, itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tentunya kalau dijelaskan pun sama kita sekarang ini tanda-tanda akhir zaman, tentu bukan artinya mau menakut-nakuti kita. Tentu tidak. Firman Tuhan di sini bukan mau memberikan kita ketakutan, bukan mau menakut-nakuti kita, tetapi Yesus mau katakan bahwa inilah yang sebenarnya yang akan terjadi. Tuhan mau katakan kepada kita, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Artinya supaya kita bisa mengambil sikap, kita membuat keputusan, kita membuat tindakan yang tepat menjelang hari kedatangan akhir zaman itu, supaya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada masa depan. Ada orang kaya, karena super kayanya dia membuat bunker di bawah tanah, menyediakan persediaan makanan. Ada yang seperti itu. Takut apa-apa yang terjadi, tiba-tiba ada perang nuklir segala macam, katanya dia sediakan bunker di bawah tanah supaya nanti apapun yang terjadi mereka bisa selamat di bunker itu. Tapi tentu bukan antisipasi yang seperti itu yang mau dimaksud Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau sudah tiba datangnya saat Yesus datang pada akhir zaman, ya semuanya kita pasti akan, tidak ada yang bisa kita sembunyi dari hadapan Tuhan. Semua kita akan diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi yang mau kita persiapkan adalah menjelang akhir zaman adalah iman kita. Bagaimana kita mempersiapkan iman? Seperti yang sudah Yesus sering ucapkan kepada kita, imanmulah yang menyelamatkan. Imanmu yang menyelamatkan. Itu sebab dikatakan di dalam nats kita ini bahwa supaya kita juga mau mengingat kedatangan akhir zaman itu, hanya orang yang tidak berimanlah yang akan takut akan kedatangan akhir zaman. Tetapi dikatakan di sini orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menanti-nantikan kedatangan Yesus, itu adalah kabar sukacita. Itu adalah kabar keselamatan. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, maka kita akan dibawa di dalam kehidupan yang kekal. Ya mungkin saja kita tidak tahu kapan akhir zaman itu datang. Tetapi kita mau diingatkan, setidaknya ya kematian kita itu adalah sebuah kepastian. Entah mau kapan datang akhir zaman, tetapi yang pasti kita mau diingatkan, kematian itu akan sampai kepada setiap orang. Tidak ada orang yang tidak mati, tidak pastinya akan mati. Setidaknya itulah akhir dari hidup kita di dalam dunia ini. Maka kita perlu untuk mempersiapkan iman kita. Kita mempersiapkan diri kita menjelang akhir zaman atau menjelang kematian kita. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan, kita tidak tahu kapan. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan Tuhan Yesus melalui nas kita pada minggu saat ini. Jangan sampai iman kita mati karena hal-hal yang duniawi. Jangan sampai iman kita mati karena dunia yang sementara ini. Itu pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan sama kita. Jangan sampai kita tidak memiliki iman. Jangan sampai iman kita itu kerdil. Jangan sampai iman kita itu kabur hanya karena kehidupan dunia yang sementara ini. Kita mau dicoba dijelaskan dari dalam cerita ini. Jangan kita terbuai karena kenikmatan dunia. Pesta pora dikatakan di situ, kemabukan. Jangan kita terbuai karena nikmat dunia ini. Sehingga karena kenikmatan dunia ini sehingga kita tidak takut lagi akan Tuhan. Sehingga karena kenikmatan dunia ini kita tidak takut lagi untuk melakukan dosa. Kita menganggap bahwa hidup ini milik kita. Tuhan Yesus mau ingatkan sama kita, berjaga-jaga.
Jaga dirimu, kuasai dirimu akan kenikmatan dunia. Jangan sampai kenikmatan dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kenikmatan dunia ini membuat kita tidak takut lagi untuk melakukan dosa. Itu peringatan. Dan kemudian sebaliknya juga Tuhan Yesus katakan kepada kita, jangan sampai iman kita mati juga karena kekhawatiran. Jangan iman kita mati karena penderitaan yang kita alami saat ini, sehingga itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita melihat Amanginang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat 26 tadi dikatakan Tuhan Yesus, ada orang mati, ada orang akan mati karena kecemasan katanya. Ada orang yang akan mati ketakutan karena kecemasannya. Ternyata itu juga tidak hanya menjelang akhir zaman itu terjadi. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, ternyata ini sudah terjadi. Banyak orang sekarang mati karena kecemasan. Banyak orang mati karena ketakutan. Itu sudah banyak terjadi sekarang. Kita lihat saja contohnya, banyak kasus bunuh diri. Ya, itu salah satu. Orang yang bunuh diri itu adalah salah satu adalah orang yang mati karena ketakutannya, karena kecemasannya, karena tidak memiliki pengharapan lagi di dalam hidupnya. Ya, itulah contoh. Ada orang yang mati karena kecemasan. Kecemasan yang berlebihan akhirnya putus asa, bunuh diri. Maka jangan sampai karena kekhawatiran, kecemasan kita dalam hidup ini membuat kita mengakhiri hidup kita. Banyak orang yang seperti itu. Ada orang juga karena kecemasannya, karena ketakutannya yang berlebihan. Kenapa? Akhirnya dia stres. Akhirnya berpengaruh kepada kesehatannya. Kan gitu. Tidak nafsu lagi makan, tidak nafsu lagi hidup. Akhirnya mati karena sakit juga. Ada orang seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi di ayat 26 ini, ada orang mati karena ketakutan, karena kecemasannya. Ternyata ya, dalam hidup kita sekarang sudah terjadi. Disinilah kita mau diingatkan firman Tuhan, bagaimana kita juga tetap dapat mengendalikan diri kita, menguasai diri kita di dalam segala hal dalam hidup ini, baik itu karena kenikmatan dunia ataupun sebaliknya karena kekhawatiran, karena penderitaan di dalam hidup ini. Demikianlah mengingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa boleh memahami, menafsirkan sedikit firman Tuhan yang kita baca. Mari kita coba mengarahkan nas ini, bagaimana kita coba untuk merenungkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah masuk kepada minggu Advent. Advent itu adalah masa penantian. Artinya kita diajak untuk menanti. Kita berharap, kita memiliki pengharapan untuk masa yang akan datang. Artinya nas ini mau membimbing kita, mau menuntun kita supaya kita hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan, artinya kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Itulah orang Kristen. Itulah yang beradvent. Orang yang beradvent itu adalah orang yang berpengharapan, melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan. Sama seperti kita, pengharapan iman kita melihat jauh ke depan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Demikian juga kita di dalam hidup ini, kita juga harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Artinya bahwa hidup kita hari ini bukan hari ini saja. Kehidupan kita tidak hari ini saja, tetapi masih ada hari besok. Masih ada hari besok. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sekarang? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita lebih baik hari ini untuk kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang? Ini mau dituntun kita melalui nas ini. Kalau kita mau kehidupan kita jauh lebih baik untuk masa yang akan datang, tentu kita harus mempersiapkan diri kita memulai dari sekarang. Itu yang mau diingatkan bersama bagi kita, supaya orang Kristen, orang berpengharapan adalah orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Artinya kalau kita memiliki sesuatu hari ini, kalau kita memiliki banyak berkat hari ini, jangan dihabiskan semuanya hari ini. Sisakan untuk besok. Karena masih ada hari besok. Jangan yang ada sekarang kita habiskan untuk, seperti dikatakan Tuhan Yesus, untuk pesta pora, untuk kemabuk-mabukan. Kalau ada punya kita hari ini,
ya jangan habiskan semua, sisakan, masih ada hari esok. Kalau kita belajar dari kitab Amsal, dikatakan belajarlah dari semut. Semut itu dia menyediakan bekal hidupnya untuk musim dingin. Artinya semut saja tahu untuk mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Dia saja tahu mempersiapkan dirinya akan apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi kita manusia. Kita harus tahu untuk mempersiapkan diri kita. Oleh sebab itu, ya nats ini juga menuntun kepada kita. Jangan sampai kita hidup hanya memikirkan hari ini saja. Tapi ingatlah, masih ada hari esok. Karena bagaimana juga kita hidup, ya hidup sederhana, hidup secukupnya. Itu sebabnya kalau kita diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, dikatakan berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Jadi memang hidup juga harus secukupnya. Jadi jangan berpoya-poya, jangan habiskan semua hari ini. Ingat masih ada besok. Ada gaya hidup yang lagi trending sekarang, gaya hidup yang frugal tadi. Artinya meminimalisir pengeluaran untuk memperbesar tabungan seperti itu, supaya lebih banyak untuk bekal masa depan. Memang kadang hidup seperti itu baik, tapi jadi juga nggak boleh juga terlalu pelit-pelit amat dalam hidup ini. Kadang perlu juga menikmati hidup sedikit-sedikit bisa. Perlu menikmati hidup sedikit-sedikit, tapi jangan berlebihan. Artinya perlu kita menata kehidupan dengan baik. Kita harus mengingat masih ada hari depan yang harus kita persiapkan. Masih ada hari depan yang harus kita benahi di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kemudian juga kita mau diingatkan nasihat ini bahwa masalah, pergumulan, penderitaan itu bisa datang juga dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai itu membuat kita berputus asa, berhilang harapan, seakan-akan tidak ada lagi hari esok, seakan-akan bahwa ini sudah tamat, tidak ada lagi pengharapan. Oh, jangan seperti itu juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam nas kita ini, berdoalah. Berdoalah. Kenapa? Orang yang berdoa itu adalah sikap. Berdoa itu adalah sikap, tanda orang yang berpengharapan. Jadi kalau kita masih berdoa hingga saat ini, itu tandanya kita masih berpengharapan bahwa hari esok akan jauh lebih baik dari hari sekarang. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita selalu berdoa. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa. Karena ketika kita berdoa, maka disitulah kita selalu memiliki sebuah pengharapan dalam hidup. Pengharapan itu akan selalu membawa kita, menuntun kita, menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas kita ini kita mau ingatkan, sama seperti pengharapan iman kita, untuk kita bisa melihat jauh ke depan, bahwa akan datang keselamatan dari Tuhan pada saat Dia datang kembali ke dalam dunia ini. Demikian juga di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mau diingatkan atas firman Tuhan. Kita harus tetap memiliki sebuah pengharapan yang jauh melihat ke depan. Kita mau melihat jauh ke depan. Kalau hari ini kita bahagia, maka jangan habiskan kebahagiaanmu hari ini. Sisakan kebahagiaan untuk hari esok juga. Kalau hari ini kita bergumul, kita banyak masalah, jangan kita menyerah. Tetaplah kita berpengharapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan mudah diombang-ambingkan. Tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun yang terjadi. Kita akan bisa menguasai diri. Itulah orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak akan diombang-ambingkan akan apapun, tetapi kita akan selalu bisa menguasai diri, baik di dalam sukacita, di dalam duka cita. Kita tetap memiliki pandangan yang jauh ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang boleh menyapa kami pada minggu kami pada saat ini. Tuhan tuntun kami,
sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki sebuah pengharapan bahwa Engkau Tuhan akan datang kembali ke dalam dunia ini, membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami akan melalui akhir zaman dengan menuntut kami sampai kepada kehidupan yang kekal, supaya hidup yang berpengharapan seperti itu juga yang Tuhan tuntun kami di dalam menjalani kehidupan hari-hari kami di dalam dunia ini. Tuhan ajar kami supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai hal di dalam dunia ini yang membuat iman kami hilang, yang membuat iman kami mati. Tapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, baik ketika kami berkelimpahan ataupun ketika kami berkekurangan, ketika kami bersuka cita ataupun sedang kami berduka cita. Tuhan menguatkan kami supaya kami boleh tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan menuntun kami supaya kami mau memiliki pengharapan, melihat jauh ke depan di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami selalu mempersiapkan diri kami Tuhan untuk masa depan kami yang jauh lebih baik. Kami mau mempersiapkan diri kami hari ini untuk kehidupan kami yang akan lebih baik untuk hari-hari yang akan datang, seperti kami mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan di dalam hidup kami ini selalu hidup di dalam hikmah dan pengajaran dari Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau juga berdoa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami seluruh jemaat kami yang boleh berkumpul pada saat ini. Tuhanlah yang menuntun kami, memberkati kami di dalam setiap apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang sedang kami harapkan. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai, menolong, membimbing kami Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita berkat dari Tuhan di dalam hidup kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat, secara khusus yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami mau mendoakan mereka. Tuhan, beri mereka jalan kesembuhan. Tuhan, berikan mereka kesembuhan melalui obat, melalui perawatan medis yang mereka terima. Kami percaya bahwa kesembuhan akan datang kepada seluruh jemaat yang sedang dalam terbaring keadaan sakit. Kami mau berdoa juga buat seluruh jemaat yang sedang minggu ini Tuhan, mereka juga boleh bersukacita atas ulang tahun. Tuhan beri umur yang panjang bagi mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan apa yang mereka harapkan di dalam pengharapan mereka. Tuhan mengabulkan seturut dengan kehendak, sehingga mereka boleh bersukacita atas hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus kepada jemaat kami yang telah meninggal dunia, Ibu Christina Borubat Bede, yang telah Tuhan panggil ke dalam sisi ini. Kami mau berdoa buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Beri mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan Tuhan atas kehilangan dari orang tua yang mereka kasihi. Tuhanlah penghibur yang sejati bagi mereka yang kehilangan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga jemaat yang baru pada saat ini Tuhan, keluarga Bapak Purba dengan Ibu Borusia beserta dengan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan berkati mereka menjadi jemaat yang setia, jemaat yang rajin mengikuti segala pelayanan, segala persekutuan di tengah-tengah gereja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gerejamu HKBP yang akan melaksanakan sinode aum untuk minggu depan Tuhan. Kami percaya biarlah sinode itu dapat berjalan dengan baik, dan segala keputusan-keputusan yang boleh diambil di dalam sinode aum Tuhan dapat menjadi terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu ke depannya. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati seluruh peserta yang mengikuti sinode. Dan mereka juga Tuhan boleh berangkat dan kembali ke tempat pelayanan masing-masing di dalam sukacita dan kesehatan dari Tuhan saja.
Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan di dalam satu minggu ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, di dalam perayaan-perayaan Natal yang akan kami laksanakan dalam waktu yang dekat, kami percaya biarlah semua perayaan-perayaan Natal yang boleh dipersiapkan, semuanya itu berjalan dengan baik dan hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyi firman Tuhan, kita menentukan persembahan dan kita bernyanyi dari buku nyanyian 354. Ya Bapa kami, mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Karuniakanlah semangat dan ketekunan kepada semua umat-Mu. Biarlah masa penantian ini kami gunakan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia ini kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, secara khusus dengan penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS. Dalam solidaritas dengan mereka yang terinfeksi, adalah tugas kita untuk menjaga agar api pengharapan tetap menyala dan meneruskan cahaya pengharapan ke berbagai belahan dunia, termasuk ke sisi-sisi kehidupan di keluarga dan masyarakat. Kami berikan visi yang besar dan angkat para pemimpin serta teman-teman yang lain untuk mendukung dan mendorong mereka. Kuatkanlah kami untuk taat kepadamu dan teguhkanlah janji kami untuk mengasihi sambil menyongsong hari kedatangan-Mu yang agung. Biarlah kami terus-menerus berkarya dan membaharui hidup kami agar semakin dekat kepadamu.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya dan taat kepada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu, agar senantiasa ditambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai kepada kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara kami yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.